ini Paus memperkenalkan kedatangan Antikristus. Oh enggak ya, enggak. Anda sudah tahu dari awal sikap saya bahwa Islam adalah antikristus, ya. Islam antikristus. Jadi bukan orang Yahudi atau tadi ya yang lain-lain tadi ya. Terus apa namanya? Ya ini harusnya memang Glow itu dikritik. Ya, Anda harus ngomong, kok Glow kalau minta permohonan doa Anda kudu minta sumbangan sih? Kan orang semua juga sudah tahu rekeningnya Gilbert sama rekeningnya Glow. Ya kan? Nah, kalau Anda minta, pernah nggak Anda kita mintain duit sumbangan kalau Anda minta didoakan? Itu kasih Anda harus ya dipalakin gitu. Kalau Anda sudah didoain dipalakin, ada yang dapat mujizat dipalak. Enggak ya. Anda mah doa saja enggak apa-apa gratis. Kalau Anda mau berdiakonia kirim ke Damaris. Ya, tiap hari kita jam 4 pagi waktu Jakarta ada doa fajar. Ya, ada doa fajar tiap hari. Nah, jadi Anda tidak harus nyumbang ke Damaris untuk minta didoakan, enggak harus. Tapi kalau Anda ingin berdiakonia dan Anda tidak punya waktu, kalau Anda punya waktu, diakonia sendiri ya, bawa setiap hari Anda bawa 10 bungkus. Ya, atau kalau Anda yang pas-pasan hidupnya, bawa saja 2 bungkus, setiap hari Anda kasih. Siapa saja yang Anda lewat yang miskin, bungkusin tiap mau berangkat, bilang sama istrimu, atau Anda dari rumah, siapkan 2 bungkus, Anda masak buat sendiri, masak juga 2. Atau pulang kerja, Anda beli buat sendiri, beli buat orang lain, 2 bagi. Tidak harus melalui Damaris, tetapi kalau Anda benar-benar tidak punya waktu, daripada Anda sama sekali tidak berdiakonia dan menjadi masalah, cepetan kirim uangmu ke Damaris. Haleluya. Gitu ya. Terus ini pertanyaan ini ya, apa namanya? Saya kasih ini ya, saya kasih apa namanya? Ini ada yang bilang saya anti, enggak ya, sudah saya jawab ya, saya enggak anti Basaro ya. Saya tidak anti, saya berbasaro, tadi sudah saya bilang ya. Saya sudah kasih tahu, saya tidak anti. Nah, tadi Ibu Deborah belum tahu aturannya kita tadi. Saya pikir tadi Pak Victor sudah kasih tahu. Dan tadi saya tidak menyangka tadi Ibu Deborah mau berdoa segala macam. Enggak, kita sudah wanti-wanti tidak boleh berbahasa roh di grupnya kita yang open speech begitu ya, enggak boleh. Dan tidak boleh mengajarkan tentang harus bahasa roh begini segala macam, enggak. Makanya langsung saya tegas tadi sama Ibu Deborah. Saya tidak anti, karena itu kan penafsiran. Saya punya pemikiran berbeda, tetapi kita sepakat dengan yang tertulis, jangan berbahasa roh di muka umum. Jangan juga mengajarkannya. Ya, jangan mengajarkan kudu berbahasa roh di muka umum. Apalagi, karena teologi yang saya pelajari justru saya mengkritik. Saya kan tadi sudah bilang di awal, 90% bahasa roh di gereja itu salah. Ya, itu dibuat-buat, palsu. Buktinya apa? Buahnya nggak ada. Itu saja. Ya, itu sebenarnya adalah kultur Meksiko ya. Itu cuman, jadi waktu itu pameran budaya Meksiko, mereka lagi apa namanya, seperti expo gitu ya. Tapi khusus patung itu ada namanya ya. Ini saya lagi cari namanya itu. Saya ingat loh, itu bukan The Beast, bukan. Cuman dicocokmologikan sama orang gereja gitu ya, sama orang gereja evangelikal, orang-orang karismatik yang di Amerika. Tapi sebenarnya itu bukan The Beast dan memang itu dicopot bukan karena diprotes, tapi karena memang itu hanya sementara, temporer. Sebentar, ini saya lagi cari itu ada namanya ya. Ofrenda. Ofrenda ya, kalau nggak salah namanya ya. Jadi itu adalah Ofrenda ya Pak, ofrenda Pak. ofrenda betul ya. Iya betul Pak. Sebentar ya, itu ada artinya. Jadi ofrenda itu, makanya kan berwarna-warni itu kan, ofrenda itu kan. Betul betul Pak. Ada arti masing-masing itu Pak. Ya, jadi itu adalah ini nih ya, Rockefeller Center ini ya. Jadi itu adalah sharing Mexican culture with the world. Ini nih ya, saya kasih nih. Bukan ya, itu makanya kita harus hati-hati. Di Belgia itu juga ada itu ya, menara antikris katanya ya, gedungnya antikris. Nah, ini ya, sharing Mexican culture with the world. Ya, Mexico Week activation also include a floral installation, bronze Atlas statue, as display Katrina skeleton figures dan seterusnya ini ya. Ini ya, nah ini salah satunya tadi ini ya, yang ini ya saya nggak tahu cara bacanya nih ya. Ale Brayes culture are meant to guide spirits and their journey to afterlife. Ya, Ale Brayes are traditional fusion several different animal, angels and hit them choose animal specifically they represent in Mexican culture, termasuk ini kan, termasuk ini
Tadi mana tadi? Nah ini kan patung The Beast ini. Nah jadi itu adalah Mexican culture-nya ya. Nah itu hati-hati ya. Jadi dicocokmologi ya, dicocokmologi. Terus memang kenapa kalau ada misalnya ada patungnya di situ begitu kan? Nah sebetulnya kita terkecoh dengan tanda-tanda lahiriah. Kita terkecoh dengan apa namanya aspek-aspek yang Karena mirip-mirip diambil dari kayak patung Liberty ya kan, ada 7 bintang itu kan, wanita dengan 7 bintang bermahkota itu, mahkota dengan mahkota itu ya. Itu tuh itu adalah wanita Babel tuh ya kan, wanita pelacur Babel, pelacur besar itu kan, begitu kan, dengan patung Liberty itu. Ternyata enggak ya, patung Liberty itu artinya sendiri-sendiri, dan itu sedang membawa obor, dan itu bukan mahkotanya itu ada itu lagi ya. Jadi bukan, patung Liberty itu bukan wanita pelacur Babel itu. Bukan ya. Nah, itu ada lagi. Jadi mitos-mitos itu kita harus hati-hati dengan mitos-mitos yang ada tipikal kadrun orang beragama ya, beragama dengan fanatik itu adalah kalau ngelihat apa dikit pokoknya dimirip-miripkan. Misalnya Abdul Somad bilang apa? Ambulans itu lambangnya salibnya kafir itu kan. Nah, akhirnya begitu. Ya. Padahal palang merah itu filosofinya bukan itu kan. Plester itu kan perban kan. Palang merah itu kan perban kan, Red Cross itu kan. Perbannya orang sakit itu loh. Kalau diperban, kalau lagi luka kan diperban itu kan. Haniplas Pak. Iya pokoknya Hansaplas ya, perban itu, perbannya itu kan sebenarnya kan. Nah, itu salib itu. Terus nanti kalau ngelihat rumah ada apa bentuk salib jalan, ada pokoknya salib, semua salib. Nah itu ciri khas kadrun itu. Ciri khas orang blunder dalam beragama. Nah Tuhan Yesus nggak begitu. Lihat ya di Perjanjian Baru nggak pakai simbol-simbol begitu loh. Simbol-simbol itu mulai bangkit kembali tahun 300-an setelah Pasca Konsili Nikaya. Orang kembali terjebak lagi ke dalam itu lagi. Yang siapa yang bikin? Itu Gereja Timur. Mulai simbol-simbol, ya kan? Simbol-simbol dan ritual. Itu seperti itu. Jadi jangan dicocok-mologikan. Iman kita nggak seperti itu. Yesus nggak mengajari yang tanda-tanda simbol-simbol yang begitu. Stigmata. Nah itu kita harus hati-hati. Iya Pak. Oke. Ya, jadi ini adalah kultur Meksiko. Memang lagi expo mereka. Ya bukan sengaja ditaruh di PBB. Enggak ya. Iman kita itu jangan dipolakan dengan simbol-simbol dan ritual-ritual yang dicocok-mologikan. Seakan-akan itu bagian, enggak ya. Karena iman Kristen seperti yang Tuhan Yesus dan para rasul ajarkan itu enggak begitu ya, bukan simbol-simbol dan ritual-ritual yang seperti itu. Kita harus hati-hati. Wah, itu kalau masuk ke kita pokoknya nanti kalau di kelas evangelis, ini kita Maret ada buka lagi ya. Ini Februari hari Senin. Yang Februari besok Senin sudah mulai ya, sudah ditutup kelasnya untuk pendaftaran. Kalau mau daftar ikutnya Maret ya. Maret itu nanti hari Kamis jam 7 malam ya. Kalau Anda ikut kelas itu kita rontokkan semua ya, supaya kebiasaan-kebiasaan Anda yang ritual dan simbol-simbol itu kita rontokkan supaya Anda lurus ngikutin apa yang di teks itu, dan jangan dicocok-mologikan. Jangan dicocok-mologikan, nanti Anda akan tambah bingung. Karena satu simbol dengan simbol yang lain, tiap orang punya penafsiran beda. Nanti yang mana yang benar? Repot. Ya. Jadi jangan dicocok-mologikan, jangan terus di kotak-katuk, enggak. Itu tandanya jelas banget kok, enggak usah pakai tafsir. Tuhan Yesus kan bilang, ya, sama seperti kilat memancar dari timur ke barat, nanti kita ngerti. Ya, nanti kita ngerti kedatangan anak manusia itu. Jadi enggak usah semua orang langsung ngerti, enggak usah ditafsir-tafsirkan tebak kancing. Ini artinya apa, itu artinya apa, enggak usah. Ya. Oke, lanjut dulu nih. Bocah tua nakal. Bocah tua nakal. Pak Andri Panjaitan. Silakan. Iya, dapat salam dari Pendeta Gilbert. Saya ingin bertanya mengenai Petrus ini, Pastor. Ya. Di dalam kitab di sini kan tertulis bahwa Petrus itu memegang kunci kerajaan surga yang dia ikat di surga, dia ikat juga di itu. Maknanya apa, Pastor? Apakah rasanya maknanya gimana itu? Itu waktu doa pagi pernah saya ajarin ya. Jadi ya, waktu doa pagi kan engkau Petrus, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, ya kan? Nah, jadi terus nanti di Matius 7 kan ada lagi, Matius 24, orang bijaksana membangun rumahnya di atas Petra, ya kan?
Artinya, yang disebut dengan jemaat Tuhan adalah orang yang bijaksana ini yang membangun rumahnya di atas Petra. Artinya mendengar Logos langsung dilakukan. Itu yang namanya pengikut Kristus. Ya kan? Mendengar Logos dan melakukannya. Itulah jemaat Tuhan. Tapi ada orang yang punya Logos tapi nggak melakukannya. Itu bukan pengikut Kristus. Walaupun dia gedung gereja. Karena nggak melakukan apa? Nggak melakukan diakonia, nggak melakukan marturia. Apakah mungkin gereja tidak berdoa? Tidak mungkin. Gereja itu pasti berdoa. Tidak ada gereja tidak berdoa. Pasti berdoa. Om Batin aja sudah doa kok. Jadi tidak ada gereja itu. Tapi banyak gereja tidak berdiakonia dan bermarturia. Ya. Jadi dia tidak mendengar Logos, marturia, tapi dia melakukan itu bukan jemaat Tuhan. Nah, orang-orang yang bermarturia dan berdiakonia, sangkal diri pikul salib, hidupnya sesuai dengan Logos dan melakukan, apa yang dia ikat di dunia akan terikat di surga. Karena kalau kita lihat, ya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, ada blueprintnya di surga. Di dalam alam roh maksudnya. Kalau bilang surga, itu artinya bisa 3 ya. Satu memang langit, sky. Atau heavens ini kan juga sering disebut sky. Ya, kalau orang Jerman sama, pokoknya Himmel. Ya kan? Haven ya, atau Himmel atau Haven itu ya. Tapi yang kedua, itu adalah tempat alam semesta. Yang ketiga itu alam roh. Itu ya. Nah, jadi kalau bilang surga itu artinya juga bisa alam roh. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di Uranon. Ya kan? Di alam roh maksudnya. Jadi ketika kalau kita melihat nanti di dalam Daniel 10, ada penguasa Persia, penguasa Yunani, apakah itu Kores atau si Alexander the Great? Bukan. Itu adalah spiritual, kejadian spiritual. Orang-orang kuat, itu yang dalam Efesus 6. Aku melihat penghulu-penghulu di udara. Itu tadi ya. Nah, itu yang terjadi. Apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga. Jadi, memang kita kita doakan. Tetapi bukan berarti kalau Anda doakan, iman dari yang Anda doakan kan ada perbuatan kan? Iman dari yang Anda doakan. Refleksi imannya. Jadi apa? Ketika kita berdiakonia bermarturia, kita sedang mengikat loh kuasa-kuasa kegelapan itu. Ya kan? Coba ya, teman-teman yang doa keliling, mubasir. Tapi kalau Anda diakonia keliling Jakarta, itu baru benar. Sambil didoakan, sambil Anda doa keliling, sambil Anda bagi-bagi makanan, itu kan Anda keliling-keliling kan, itu kan muter-muter naik motor kan, naik mobil. Doakan. Gitu ya. Sampai didoakan, sambil membaca Tuhan kapan lewat Jakarta Tuhan. Ya supaya Anies Baswedan dicopot. Ya kan, yang nggak usah dicopot, copot sendiri sih. Ya kan. Satu lagi Pastor, ya. Ini saya ingin berpendapat aja mengenai tema ini antikris kan. Kadang ini dari para tokoh-tokoh Kristen sendiri itu banyak yang menafsirkan itu tidak sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Sesuai dengan Alkitab yang tertulis itu disebutkan bilangan 666. Mereka mempersingkat jadi 666 saja. Jadi banyak yang menganggap angka 6 itu angka setan, angka 6 itu angka antikris. Itu aja Pastor. Iya, itulah masalahnya sekarang ini. Jadi kita terjebak di dalam itu tadi angka 666. Di Belgia itu ada gedung 666 gitu ya. Terus ada orang pakai plat mobil 666 dengan bangganya. Ya nggak apa-apa. Oh itu pendukung antikris, nggak apa-apa. Terus ada satu lagi, sebentar ya. Gereja setan. Nah, Anda tahu nggak gereja setan itu? Apakah itu antikristus? Gereja setan itu. Memang mereka menolak Yesus Kristus. Tetapi masih kalah dengan Islam. Gereja setan ini hanya orang sakit jiwa yang kumpul. Ya, dampaknya apa coba gereja setan? Rusaknya apa? Islam lebih merusak daripada gereja setan loh. Apa yang dirusak oleh Islam itu lebih mengerikan daripada gereja setan loh. Anda ngamatin nggak? Ya kan? Apa yang dirusak oleh Islam itu lebih rusak daripada gereja setan merusak loh. Contohnya tanah Arab aja itu hancur lebur, ya kan? Yaman itu hancur lebur sama orang Islam kan? Gereja setan bisa bikin begitu nggak? Nggak punya lah, dananya dari mana? Bisa nggak gereja setan bikin hancur lebur kayak di Yaman itu, hampir rata tanah semua itu ya,
sampai terjadi gelombang pengungsi besar-besaran gila-gilaan karena perang sesama Islam. Bisa nggak gereja setan bikin begitu? Nggak bisa. Itulah mitos-mitos di gereja karismatik, gereja Katolik. Ya, Anda salah kalau gereja setan itu bilang lebih apalagi bilang namanya Lucifer. Lucifer itu Yesus pun disebut Lucifer kan? 2 Petrus 1 ayat 19. Yesus pun disebut Lucifer loh. Lucifer yang mana nih? Artinya apa? Itu cuma ikut-ikut aja, itu cuma latah. Itu cuma ada orang sekumpulan orang gila, orang lebay, kumpul jadi satu. Wah, aku lah gereja setan. Wah, aku ngaku mereka bikin struktur sendiri. Mereka istilahnya cari perhatian. Apakah gereja setan melanggar hukum di Amerika? Enggak loh. Kalau melanggar hukum pasti dilarang. Ya kan? Artinya nggak mungkin mereka membunuh manusia, nggak boleh, pasti melarang. Gereja setan yang dilakukan apa? Bunuh binatang. Ya kan? Cuma menghujat biasanya. Ya kalau menghujat, saya aja pernah menghujat Tuhan Yesus kok. Orang Islam menghujat Tuhan Yesus kayak apa coba? Ya kan? Bedanya apa coba? Nah, itu. Jadi Anda sudah dipola ya orang-orang Indonesia sama gereja setan itu setan itu kan mereka ngaku-ngaku setan. Yang ngaku-ngaku setan. Setan yang sebenarnya siapa? Ya itu yang sambil teriak-teriak nama Tuhan, sambil ngebom, sambil bunuhin. Coba, gereja setan bisa nggak bakarin gereja di Amerika? Nggak bisa. Gereja setan bisa nggak bakarin gereja di Indonesia? Nggak bisa. Yang bisa siapa? Bolak-balik orang Islam. Lebih mengerikan mana gereja setan sama orang Islam? Saya mah dengar gereja setan nggak takut ya, biasa aja. Geli-geli aja. Kalau dengar Islam gitu, oh Akbar, itu rasanya nggak karu-karuan itu ya. Begitu ada orang azan itu ya, di Apple Door itu kan ada orang azan itu kan di dekatnya terminal itu kan. Itu tuh rasanya, aduh, Tuhan Yesus tolong. Untung rumah saya itu jauh dari yang Allah Akbar itu ya. Kalau ada, wah saya bisa trauma itu. Bisa langsung gitu. Ya, itu aja Pastor. Terima Ya, kasih karena jadi hati-hati. Ini ada lisoy-lisoy nih, sekalian nih lisoy-lisoy. Sekali lagi terakhir ya, nanti yang lain habis ini ya, habis firman lisoy-lisoy silakan. Salam Pak Paul. Shalom Kak Lisoy. Berarti Pak, menurut pendapat Pak Paul sejauh ini yang hingga sekarang yang kelompok yang antikris itu yang mana? Islam lah. Antikris itu yang mana Pak Paul? Islam. Oh. Oke, thank Islam, you Pak Paul. Nah, nanti kita bahas kalian ya. Sebentar, saya sambil. Oke, ini satu lagi deh. Ini sambil saya persiapkan nih. Satu lagi ada satu yang saya lupa siapkan ayatnya. Silakan Pak Dibio. Ya, selamat malam Pak Paul. Ya. Saya akan nanya di Matius 15 Pak Paul. Sebenarnya rangkanya dari 21 sampai 28. Tapi penekanan saya itu di Matius 15 ayat 22. Coba saya bacakan Matius ayat 22. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23-nya, tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi mengikut kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi pertanyaan saya gini Pak Paul, ini kenapa Tuhan Yesus dalam permohonan doa perempuan Kanaan itu tidak langsung dijawab? Apakah karena ada kaitannya perempuan tersebut orang Kanaan, sementara Tuhan Yesus itu diutus untuk umat Israel, Pak. Terus, walaupun pada ujung-ujungnya Pak Tuhan Yesus menolong juga perempuan tersebut. Kira-kira gimana, Pak? Pendapat Bapak? Sebetulnya waktu itu kan Yesus kan diawali dari Matius 5 kan, aku datang untuk mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang punya hukum Taurat dan kitab para nabi kan orang Yahudi kan. Lalu Tuhan Yesus ngasih perumpamaan satu orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini orang Israel juga bukan, orang kafir, mau dibilang orang kafir tapi mereka menyembah Yehova, tapi juga bukan orang Israel. Ya kan? Nah, mereka dianggap orang berdosa, nggak diakui. Karena udah kawin campur, nggak karu-karuan tuh orang Israel itu. Jadi udah nggak murni lagi, udah nggak jelas pokoknya. Nah, terus perwira Roma.
Yang ketiga, tadi perempuan Sirofenisia. Nah, sebenarnya Yesus lagi ngasih tahu ya, bagaimana bangsa-bangsa lain, ya bangsa-bangsa yang dianggap tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka punya iman yang lebih besar. Mereka melakukan justru apa yang Tuhan ajarkan. Sementara orang Yahudinya enggak, yang punya Taurat itu. Sebenarnya lagi cerita itu, makanya dikasih ceritanya panjang kan. Orang perwira Roma itu kan juga dikasih narasi juga. Cukup sepatah kata aja, sampai Yesus memuji. Iman sebesar ini tidak pernah kudapati di antara orang Israel. Yang perempuan Sirofenisia ini kan juga begitu kan. Iman besar sekali imanmu. Ya, nggak ada orang Yahudi punya iman sebesar kamu. Ya kan? Perempuan yang perempuan Samaria sama yang orang Samaria itu juga sama kan? Artinya apa? Artinya seringkali bahkan di dalam gereja saja orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak pernah ke gereja tapi percaya Yesus dan mereka melakukan apa yang Yesus ajarkan. Contohnya Gus Dur. Ya kan? Bagaimana seorang Gus Dur ya berani mempertaruhkan hidupnya dan seluruh keluarganya dan reputasinya ya untuk membela rakyat kecil sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya kan? Nggak populer loh langsung Gus Dur itu kan. Tapi dia bilang, mumpung saya jadi presiden, saya punya power. Saya lakukan apa yang saya yakini. Orang gereja berani nggak berani. Gilbert aja nggak berani kok. Ya kan? Gilbert aja nggak berani. Akhirnya semua pendeta-pendeta pun akhirnya malah ikut mengusung khilafah kan. Gitu ya. Jadi justru banyak orang-orang yang dianggap anak iblis. Justru yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orangnya sendiri enggak. Anak yang katanya di gereja saja enggak. Wah itu mengerikan ya. Wah saya kalau cerita itu kok jadi serem sendiri ya. Karena yang di dalam gereja saja belum tentu diselamatkan loh. Anda yang rajin ke gereja tiap hari, tiap minggu belum tentu selamat loh. Kan firman Tuhan sudah jelas ya Matius 25, kalau Anda nggak diakonia, Anda masuk neraka loh. Langsung auto neraka itu. Ya kan? Kalau Anda nggak diakonia, Anda tidak memberi tumpangan, tidak ngasih makan, tidak kasih minum, auto neraka loh itu. Artinya iman Anda bohong-bohongan. Anda kelihatannya datang ke gereja percaya Yesus, oke tunggale gampang. Nah itu kita mau cerita hari ini. Ya. Kenapa kita harus berdiakonia, bermarturia untuk mempersiapkan diri untuk masa-masa antikristus itu? Serem kan? Wah, serem. Jadi itu maksudnya seperti itu Pak Dibyo. Ya. Oke, Pak. Bukan rasis ya Pak. Bukan rasis Tuhan Yesus. Bukan, ya. Justru itu lagi ditunjukkan nih loh, dicongorkan sekali nih di depan matanya orang Yahudi ini loh. Ini orang, kamu anggap kafir loh. Dia nggak punya Taurat loh. Tapi aku datang menggenapi, dia percaya loh sama saya. Nah kalian malah nggak percaya. Kan gitu kan? Sama kan? Ketika kita berdiakonia, yang mencaci maki kita siapa? Orang Islam? Ada nggak orang Islam mencaci maki diakonia kita? Nggak ada loh. Yang caci maki siapa? Orang Kristen loh. Orang Kristen. Diakonianya Damaris yang mencaci maki orang Kristen sendiri loh. Ada nggak orang Islam mau bubarin Damaris? Nggak ada. Orang Kristen sendiri loh yang mau bubarin loh. Ya kan? Serem. Saya nggak main-main. Itu terjadi ya. Orang Kristen sendiri loh. Saya waktu penginjilan SMP, yang nggak suka siapa? Pendeta loh. Saya disidang loh. Tiap minggu pasti kita dipanggil sama BKGS. Di Tegal itu ya waktu itu. Persekutuan Doa Sion dulu kita itu. Tiap minggu kita dipanggil, disidang, dimarahin. Saya pernah dimarahin sama guru saya di SMA Negeri 1, orang Kristen gurunya udah meninggal ya. Saya dimaki-maki habis-habisan di pinggir jalan. Coba bayangin. Ya nggak suka orang Kristen loh ketika saya penginjilan. Ya kan? Orang Kristen yang nggak suka Anda penginjilan. Makanya disuruhnya berdoa saja kan Anda kan. Nggak ada disuruh penginjilan, disuruh diakonia di gereja. Nggak pernah. Pernah nggak gereja Anda nyuruh diakonia? Basa-basi. Wah persiapannya lama sekali kalau mau diakonia berbulan-bulan sambil ngasih rekening bolak-balik. Padahal rekening gereja saja masih banyak. Ya kan? Malulah sama GKI yang katanya nggak ada Roh Kudus. Apalagi sama gereja Katolik yang katanya nyembah patung. Lebih malu lagi. Harusnya orang gereja karismatik ini malu loh sama orang Katolik loh. Yang nggak ada Roh Kudusnya itu. Yang justru melakukan perintah Tuhan Yesus. Ya kan? Gereja Katolik kan justru melakukan perintah Tuhan Yesus kan? Berdiakonia gila-gilaan. Dananya gereja Katolik sebagian besar kan berdiakonia itu. Coba Anda amatin deh keuangan gereja Katolik. Saya ngamatin udah lama ya. Itu membuat saya heran. Ya, membuat saya heran kenapa gereja-gereja karismatik yang katanya penuh Roh Kudus malah nggak kayak gereja Katolik.
Nggak ada gereja karismatik yang kayak gereja Katolik hebat, hebohnya diakonianya. Belum pernah ada satupun. Saya lihat ada gereja karismatik yang hebohnya diakoninya kayak gereja Katolik. Nggak ada lah. Ada nggak satu pendeta gereja Kristen Protestan yang kayak Mother Teresa? Nggak ada lah. Sekuku hitamnya aja nggak ada. Ya, karena nggak ada. Nah, nggak ada. Ya, serem ya. Sir Paul mau tanya tadi kan pohon zaitun Zakaria 4 itu kan pohon zaitun asli orang Israel sama orang Kristen pohon zaitun liar yang dicangkokkan. Nah, kaki diannya tadi apa ya, Pastor? Kan kesaksian tadi kan. Itulah pohon zaitun dan kaki dian. Jadi jadi satu. Itulah pohon zaitun dan kaki dian tadi Zakaria 4 sama Wahyu 11 kan. Wahyu 11 sama Zakaria 4. Oke. Makanya tadi dalam Wahyu 12 ayat yang terakhir tadi, maka naga itu mengejar keturunan perempuan yang lain yang punya kesaksian Kristus dan punya Torah. Ya kan? Iya, yang punya kesaksian Yesus orang-orang Kristen tadi kan. Iya, yang punya Torah orang Yahudi. Iya. Ya kan? Oke. Dan musuhnya Islam ya dua itu. Itu musuhnya Islam. Kristen dan Yahudi. Lanjut. Saya mau tanya yang ini, yang soal riba, soal bunga. Jadi kan kalau tadi di cerita yang punya dikasih talenta itu yang 5, 2, dan 1 itu kan terakhirnya kan si tuannya itu kan minta bunganya ya, hasil dan bunganya dari dia mengerjakan talenta yang dikasihkan. Sedangkan di kitab Yeskiel itu kan kita malah disuruh tidak memungut bunga atau riba itu. Ini jadi persoalan buat saya. Ini kan sebenarnya bunga atau riba seperti ini teh diperbolehkan atau gimana? Karena di satu sisi di kitab Yeskiel dilarang, tapi di kitab yang tadi dikutip yang baru itu dikisahkan soal seorang yang mempunyai talenta itu dia mengambil bunga akhirnya. Balik lagi, itu ceritanya apa? Yang mana? Perumpamaan. Ya kan? Okay. Jadi ditulisnya apa? Perumpamaan. Tadi yang di Matius 25 kan. Hal kerajaan surga adalah seumpama, ya kan? Apakah itu sebuah realitas begitu? Maka kita memahaminya harus sebagai perumpamaan. Ya kan? Nah, dan ceritanya apa? Yang dimaksud dengan bunga itu adalah keuntungan. Ada labanya. Ya, laba. Laba. Nah, kalau laba itu boleh. Karena di dalam tradisi Yahudi, mereka ada saling tolong-menolong. Sampai dengan hari ini, kalau ada orang ngaku Yahudi, suku ini, terus stambumnya jelas. Dia miskin, ditanya, kamu bisanya apa? Saya bisanya ini, tak modalin. Kalau dia karakternya bagus, pasti jadi. Sampai karakternya nggak bagus, nggak mungkin sampai nggak makan. Tetap ada komunitasnya yang akan kasih makan dia. Cuman dia jadi nggak punya status sosial. Tapi kalau dia bertanggung jawab, tidak ada bisnismen Yahudi yang kere itu nggak ada, yang nggak jadi. Kalau lihat di Antwerp, di Belgia itu, toko-toko berlian itu semua orang Yahudi semua. Ya, orang Yahudi itu yang punya stambumnya jelas. Rata-rata di sini itu orang-orang kaya. Dari dulu, ya, dari Jerman, di Amerika, kecuali ya dia males. Ya sudah, yang penting dia bisa makan saja, jangan sampai jadi gembel. Nggak ada orang Yahudi jadi gembel itu nggak ada. Tapi orang Yahudi kaya-kaya itu banyak. Ya pas-pasan ya ada. Karena apa? Dia males. Atau dia judi. Ya, itu terserah. Kalau dia judi tapi tetap dikasih makan, tetap dijaga sama lingkungannya. Dia punya utang dibayarin. Nanti siapa keluarganya dia bayarin. Kalau ambil oceh-ocehnya dimaki-maki. Tapi itu kan disiplin sekali ya. Makanya nggak ada. Lagian mereka kan cuma seluruh dunia kan cuma 18 juta saja. Orang Yahudi di seluruh dunia kan. Gitu ya. Jadi itu adalah laba. Boleh. Kalau yang kembalikan. Bunga bank atau kita ngambil ya riba itu misalkan kita yang mana yang nggak boleh gitu, minjemin orang nggak boleh sama kita. Jadi gini loh, misalnya ya orang minjem bank itu kan kesepakatan bersama. Kita nanti mau bikin koperasi ya, ya satu lagi pelayanan kita talenta yang kelima, kita mau bikin koperasi, boleh nggak? Boleh. Ya karena itu adalah keuntungan. Bunga itu sebuah keuntungan, tergantung bagaimana cara kita ngambilnya. Bunga berbunga, nah, itu namanya kita udah ini neken dia. Makanya di bank itu ada namanya haircut, bunganya dihapus. Kalau orang udah nggak bisa bayar utang, bunganya dihapus. Yang penting balik pokoknya.
ya kan? Bahkan bunga-bunga yang pernah dia bayar pun bisa di haircut untuk bayar kekurangannya dia. Jadi dia nanti misalnya tagihannya dia utang 100 juta, terus bunga berbunganya jadi tagihannya 180 juta, tapi dia sudah bayar 40 juta bunganya saja. Kan bayaran pertama selalu bunganya. Maka bunganya dihapus yang 80 juta, yang 100 juta dipotong 40 juta lagi, tinggal dia bayar 60 juta. Itu haircut model bank itu begitu. Jadi itu adalah keuntungan, cuman dibahas dengan namanya interest. Tetapi bunga yang dimasukkan di dalam YSL itu nggak boleh membungakan kepada saudaramu. Kita itu nggak boleh ya, sesama orang Israel itu kalau minjemin uang, yang dibalikannya pinjamannya saja, pokoknya saja, nggak boleh dibungain. Tapi kalau itu adalah modal, ya keuntungannya janjian berapa dulu bagi hasil. Kalau itu adalah pinjaman untuk konsumtif karena dia lapar, itu nggak boleh tagih bunganya. Itu maksudnya begitu. Oke. Jadi kalau kita masuk perbankan, boleh. Nggak kayak orang Islam, mata gelap. Boleh. Interest itu boleh. Kita mendapat bunga deposito itu boleh. Ya, karena itu adalah bagi hasil. Si banknya itu kan juga mengerjakan juga, kecuali ya kalau kita, nih adik kita lapar. Wah ini buat ini, ya pinjemin. Mau dikembalikan, nggak usah dikasih bunga. Tapi kalau itu buat bisnis, ya minta untungan. Tapi kalau dia nggak bisa, akhirnya kolaps, ya jangan ditagih bunganya. Nah itu yang salah. Banyak rentenir-rentenir Batak, ya. Dosa nggak rentenir? Enggak. Tetapi ketika dia tahu ini orang bangkrut, dan bangkrut gitu ya, terus dia tagih sama bunganya, disitulah dia salah. Begitu dia nagih sama bunganya, apalagi bunganya jadi 4 kali lipat, disitulah dia salah. Nggak boleh. Kalau pinjaman pertama, karena kan mau supaya untung bagi hasil, oke, masih wajar. Itu masih dalam rupa itu dagang, itu bisnis. Tetapi begitu kolaps dan dia tetap maksa minta bunga, disitulah salahnya. Apalagi bunga berbunga. Utang 100 juta bisa bayar 300 juta itu. Nah, disitulah dia jadi lintah darat. Disitulah dia melawan Tuhan. Apalagi dia membungakan uang pakai duitnya gereja. Ya kan? Sering gitu kan sama bendahara kan, dibungakan kan. Di banyak gereja banyak ya. Duit gereja itu diputerin. Nah, kita Damaris pernah mau digituin. Nah, kita bilang nggak boleh. Kita sepakat nggak boleh. Pak Ketua, Bu Ketua, dan saya kita sepakat bilang nggak boleh. Ini dapat keuntungan dari situ, nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini dana dari masyarakat, ya harus jelas. Kita nggak boleh begitukan. Ya, gereja-gereja itu banyak ya, yang uang itu bendaranya itu dipinjam sama pengusaha, dibungakan, kemudian dikasih keuntungan gerejanya. Pendetanya. Banyak. Kan banyak kan kolektifnya gereja kan bisa 100 juta sampai 1 miliar kan. Oh, tak pinjam tak selak. Ya kamu tak kasih 10% sebulan. Lumayan kan? Tambahan 10%. Misalnya kalau kolektifnya 1 miliar. Daripada nganggur Pak. 1 miliar dibungakan 100 juta. Pendetanya cuma nongkang-nongkang. Hihi 100 juta. Cuma diselak aja. Ya kan? Nah itu nggak boleh. Nah di Damaris juga pernah mau digituin, kita bilang nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh aja. Ya, nah, karena cinta akan uang. Kita kan nggak mau ngejar duitnya kan. Kalau memang Tuhan mau kita tetap jalan, biar tetap jalan. Kalau memang Tuhan bilang sudah cukup sekian, ya sudah berhenti. Sesama anak Tuhan kerjasama, ya bagi hasil atau di bunga. Namanya kan bunga sama saja berapa 10%, sepakat 5%. Tapi begitu dia gagal, Anda nggak boleh tagih bunganya, nggak boleh tagih. Kalau Anda tagih bunganya, Anda jahat. Ya, bahkan kalau bagi hasil itu kan kerugian pun ya kita bagi sama-sama kan. Namanya kita rugi sama-sama, masa aku suruh nanggung semuanya. Nah, itu seringkali begitu. Makanya orang banyak yang kerja rentenir jadi terkutuk. Ya, kita kan kerja sama, kita nolong. Begitu rugi, saya nggak mau rugi. Yang rugi dia. Ya jangan. Ya bagi sama-sama. Ya. Serius ya, itu beneran. Nah, kalau itu uang gereja nggak boleh. Karena biar jemaat yang berbisnis, ya maka kemudian uang persembahan itu dikuduskan untuk diakonia dan untuk marturia yang seperti kita lakukan sekarang ini. Gitu ya caranya, itu Pak Wen.